Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Ya, di video kali ini kita akan membahas tema tentang penahanan tersangka atau terdakwa. Ya, ini juga kemarin mencoba membahas salah satu pertanyaan, ya, mengapa tersangka terdakwa ditahan atau tidak ditahan, ya. Dia ada yang merasa bahwa dia sebagai korban sudah melaporkan, tapi tersangka atau terdakwa ini tidak ditahan. Oke, biar tahu mengerti tentang penahanan, kita bahas dulu teorinya dan nanti di akhir akan saya jawab kenapa itu. Kita lihat dari pengertian penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Ini sebagaimana penjelasan pasal 1 angka 21 KUHP, ya. Oke. Sekarang kita lihat tujuan penahanan itu apa? Penahanan ditujukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim di sidang. Jadi di sini untuk kepentingan penyidikan, ya, untuk penuntutan dan pemeriksaan hakim di sidang. Jadi untuk mempermudah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim di sidang itu sendiri. Penahanan ada di setiap proses penegakan hukum, ya, karena itu adalah penyidik, penuntut, dan di persidangan. Jadi prosesnya semua ada di situ. Kita lihat dulu bagaimana jenis penahanan. Ada 3 jenis penahanan berdasarkan pasal 22 KUHP, yaitu penahanan rutan atau rumah tahanan negara. Penahanan rumah. Penahanan dilakukan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa. Dan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan, ya. Jadi ada 3 jenis penahanan, rutan, rumah, dan kota. Nah, sekarang kita lihat syarat untuk penahanan, ya. Nah, syarat penahanan diatur dalam pasal 21 KUHP. Pada ayat 1 dikenal dengan syarat subjektif. Artinya, tersangka terdakwa bisa ditahan apabila dinilai sebagai berikut. Karena subjektif ini berarti dikembalikan kepada pihaknya, yaitu tadi penyidik, penuntut umum, dan hakim pemeriksa perkara. Ini subjektivitas dari penilaian mereka. Yang pertama, ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. Nah, jadi ini ada kekhawatiran untuk melarikan diri, ya. Yang kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti. Nah, ini merusak atau barang bukti. Dan atau mengulangi tindak pidana. Nah, ini, ya. Yang terakhir mengulangi tindak pidana. Nah, ini syarat ini bisa semuanya bisa sendiri-sendiri, ya, begitu. Ini masih syarat penahanan, ya. Nah, sementara dalam pasal 21 KUHP pada ayat 4 yang dikenal dengan syarat objektif. Artinya ada ukuran yang jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan, yaitu mengenai tindak pidana yang diancam atas perbuatan terdakwa. Jadi di sini jelas. Ini kalau tidak objektif ini harus jelas, ya. Jadi ukurannya jelas. Syarat objektif itu berkaitan dengan tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Jadi perannya dia yang melakukan atau hanya sebagai percobaan atau pemberi bantuan, ya. Gitu. Yang pertama, tindak pidana itu diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi ini syarat objektif yang pertama. Kalau ancamannya di bawah 5 tahun, nah ini nanti di ayat berikutnya, ya. Tapi kalau itu di atas 5 tahun, jelas itu bisa dilakukan penahanan, ya. Gitu. Syarat objektifnya harus di atas 5 tahun atau lebih. Nah, jadi ini syarat penahanan objektif lainnya, yaitu tindak pidana sebenarnya masuk dalam pasal 282, 296, 355, 351, 353, 372, 378, dan seterusnya.
Ini sudah ditentukan dalam pasal 21 KUHP, di mana ini sebenarnya pasal ini ancamannya di bawah 5 tahun, tetapi di situ dinyatakan bahwa itu bisa ditahan. Maka dari itu apabila memenuhi unsur ini, pasal tersebut bisa dilakukan penahanan ya. Seperti contohnya pasal 351 ya, penganiayaan. Nah, di sini di pasal 351 ayat 1 ini adalah ancamannya adalah selama 2 tahun 8 bulan. Nah, karena 82 tahun harusnya kan, nah inilah pengecualian di ayat 1 tadi yang harus diancam pidana 5 tahun atau lebih. Nah, sekarang nggak ada. Ternyata walaupun ditahan, ada namanya pengalihan penahanan. Nah, dalam proses penahanan tersebut, pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim pemeriksa perkara dapat melakukan pengalihan penahanan ataupun penangguhan penahanan. Ya. Nah, pengalihan penahanan ini adalah perubahan dari satu jenis tahanan ke tahanan yang lainnya. Bisa jadi dari tahanan rutan dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota. Atau dari tahanan kota dialihkan menjadi tahanan rutan atau tahanan rumah. Lah ini ya. Itu adalah kewenangan dari ya tadi penyidik, penuntut umum atau hakim pemeriksa, tergantung pada proses pemeriksaan perkara itu sendiri. Nah, sekarang ada penangguhan penahanan. Untuk penangguhan penahanan dilakukan atas permintaan tersangka atau terdakwa dan disetujui oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang melakukan penahanan. Ya, jadi ada permintaan ya. Nah, ini dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan dan ada persetujuan dari tersangka terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Jadi ada permohonan, nah, di situ disetujui oleh pihak yang melakukan penahanan dan ditentukan dengan syaratnya, ya begitu. Nah, syarat penangguhan ini seperti wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota, dan juga tidak mempersulit proses pemeriksaan persidangan. Nah, ini contohnya ya, begitu. Jaminan uang ya, tadi ada jaminan. Jaminan itu berupa apa? Jaminan uang dan jaminan orang. Ini kita bahas jaminan uang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 di pasal 35, ada jaminan uang yang ditetapkan untuk penangguhan penahanan ini, yang mana disetor oleh pemohon ke rekening ya, yang telah ditentukan ya. Uang jaminan ini akan disetor ke kas negara apabila terdakwa melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak diketemukan, disetor ke kas negara tadi. Jangka waktu 3 bulan. Karena jaminan orang. Berdasarkan PP 27 1983 pasal 36, ada jaminan orang yaitu bisa keluarga dan pihak lain yang tidak ada hubungan dengan tersangka atau terdakwa. Yang mana penjamin ini berisiko bertanggung jawab dan menanggung risiko yang timbul apabila tersangka melarikan diri. Jadi dia berani untuk bertanggung jawab jika melarikan diri. Nah, apabila ada jaminan orang, maka harus ditentukan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin. Dan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, nah, setelah lewat 3 bulan, maka penjamin harus menyetor uang tanggungan ke kas negara jika tidak hartanya disita untuk dilelang. Jadi begitu, kalau orang itu nanti sebagai jaminan orang, ditentukan berapa nilai besarnya tanggungannya. Jika telah tersangka melarikan diri, 3 bulan, dia harus membayar ke kas negara. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa tersangka terdakwa tidak ditahan atau masih saja terlihat di jalan? Baik. Jelas. Nah, yang pertama kita harus berpikir jangan selalu berpikiran jika penahanan itu selalu harus di rutan, ya. Begitu. Jadi bisa jadi sebenarnya yang bersangkutan ini ditahan sebagai tahanan rumah atau tahanan kota. Nah, ini benarnya ya. Jadi kalau dia terlihat di jalan bisa jadi seperti itu. Nah, dari pertanyaan ini ada beberapa kemungkinan ya, begitu. Yang pertama, kenapa tidak ditahan? Karena syarat objektif tidak terpenuhi. Ya, kita lihat dari pasal yang disangkakan atau didakwakan apa. Lihat berapa ancaman hukumannya. Masuk nggak dalam pasal 21 itu dakwaannya? Apa ancamannya atau sangkaannya? Nah, jika masih tidak, bisa jadi yang bersangkutan dilakukan penahanan rumah atau penahanan kota. Seperti tadi yang saya sampaikan di atas. Atau telah ditahan rutan tetapi ada pengalihan atau penangguhan. Begitu. Jadi sudah ditahan tetapi ada pengalihan atau penangguhan karena ada jaminan uang atau jaminan orang, sehingga tidak bisa aja dari
jalan, begitu. Itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada masukan atau saran serta pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Atas pertanyaan diajukan, kami akan berusaha menjawabnya. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.